Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul silaturahmi talabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada mulai abad 17, 18, 19, ini adalah abad kelam, mulai abad kelam di dunia Islam. Mulai tahun 1600-an ke atas, khususnya tahun 1700-an, 800-an, 900-an, kekhalifahan Islam Turki Utsmani mengalami kemunduran dari berbagai sisi, termasuk pendidikan, termasuk ekonomi, termasuk militer. Bahkan pada abad 17, ya, tahun 1700 sekian, 1800 sekian, itu mulai muncul kekuatan besar di Eropa, Inggris, Prancis, Italia, Spanyol. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Padahal tahun 1400, ya, tahun 1400-an, tahun 1500-an, Eropa itu sangat takut dengan Turki Utsmani yang sangat kuat, yang pada waktu itu menjadi negara adikuasa, ya, negara yang sangat kuat, luar biasa. Tapi memang watilkal ayyamu nutawiluha bainan nas, yang namanya hari itu selalu berputar, roda itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Peradaban umat manusia juga sama. Peradaban itu dulu ada kerajaan Mesir, ya runtuh. Ethiopia pernah besar, ya runtuh, ya. Zaman Islam Bani Abbas pernah besar, ya runtuh. Bani Umayyah besar, ya runtuh. Itu memang bagian dari sunnatullah, bahwa suatu negara pun akan berkembang, akan maju, akan tua, ujung-ujungnya akan mati, ya, sama. Jadi baik negara maupun manusia itu punya kesamaan, berkembang, tumbuh, sehat, kuat, tua, mati, gitu. Tidak ada negara peradaban dimanapun yang kekal.
Waktu itu ketika mulai kuat ya, Inggris kuat, Prancis kuat, Italia kuat, maka kemudian mereka mulai mengirimkan pasukan-pasukan ke berbagai wilayah Islam, termasuk mulai menggerogoti wilayah-wilayah Utsmani. Maka Indonesia kemudian dijajah oleh Belanda. Waktu itu juga Inggris pernah masuk di Indonesia, Inggris, Portugis pernah masuk ya, Malaysia, Inggris ya, kemudian Mesir, Prancis pernah masuk, lalu Inggris juga masuk, kemudian Aljazair, Italia ya, Afrika Barat, Prancis. Jadi dunia Islam ini tercapik-capik, maka umat Islam mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Di satu sisi tahun 1800-an di Mesir mulai muncul kesadaran bahwa dunia Islam itu harus bangkit, harus bisa menata diri lagi, harus bisa bersaing dengan Barat. Maka muncullah tokoh-tokoh pembaharu di Mesir yang awalnya dipelopori oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang keliling dunia Islam sampai ke Mesir, sampai ke Turki, kemana-mana untuk menyadarkan dunia Islam supaya kita itu bangkit dari keterpurukan melawan imperialis penjajahan dari Barat. Muncul muridnya yang namanya Muhammad Abduh yang kemudian mendirikan pendidikan-pendidikan yang menggabungkan sistem modern dengan sistem klasik, yang mendirikan juga gerakan-gerakan sosial. Dilanjutkan oleh muridnya lagi Syekh Rashid Ridha. Di Mekah muncul ulama-ulama yang fokus, yang konsentrasi pada turos, karena Mekah tidak dijajah. Beda dengan Mesir yang waktu itu Prancis masuk ke Mesir di bawah pimpinan Jenderal Napoleon, sehingga mulai muncul gesekan negara, gesekan peradaban antara Prancis yang membawa peradaban Barat, pendidikan Barat dengan Mesir, sehingga orang-orang Mesir mulai kaget dengan Barat yang mulai maju. Maka mereka mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran Islam yang modern ya. Tapi di Mekah karena dia itu tidak dijajah, maka masih mempertahankan pendidikan klasik, halakoh-halakoh klasik di masjid-masjid, bukan sistem pendidikan modern. Di Mekah itu pada abad 18, abad 19 muncul para ulama-ulama besar dari Nusantara yang dia itu menjadi dosen-dosen pengajar di Masjid Haram yang tingkat keilmuannya terkenal dan tersebar ke seluruh dunia Islam. Di antaranya yang ada di Mekah adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ada dari Banten ya. Syekh Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau ya. Syekh Bakir Al-Jogjawi dari Yogyakarta. Syekh Mahmud Termas dari Termas ini di Jawa Timur ya. Jawa Timur, pakar hadis dan lain-lain. Mereka ini adalah para zaman sekarang namanya profesor ya. Para profesor-profesor, para ulama-ulama besar yang mengajar di Masjid Haram ya, mengajar di Masjid Haram. Pada tahun 1868 di Indonesia lahir seorang tokoh yang sangat terkenal yang kelak akan menjadi salah satu tokoh pembaru pendidikan sosial di Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahun 1871 juga lahir seorang tokoh yang juga sangat punya pengaruh besar di Nusantara yang membangkitkan para ulama Nusantara. Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Keduanya itu kalau secara silsilah naik ke atas ketemu di Prabu Brawijaya, naik ke atas lagi nasabnya ketemu di Imam Husain. Ya. Jadi masih Sayyid. Ya, Sayyid. Kalau bahasa kita orang Indonesia bilangnya Habib. Kalau orang Mesir, orang Arab bilangnya Sayyid. Kita coba lihat pendidikan kedua tokoh ini, ya. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir tahun 1868. Beliau belajar di Yogyakarta dari ayahnya sendiri, seorang khatib, seorang imam, seorang ahli agama, seorang penghulu di Keraton Yogyakarta. Namanya Syekh Abu Bakar. Belajar keislaman kepada ayahnya sendiri. Selain itu juga lari ke timur, ya, belajar ke timur, ke Semarang. Ada seorang syekh yang juga sangat terkenal. Beliau adalah Syekh Soleh Darat, ahli tafsir, penafsir Al-Quran berbahasa Jawa pertama di Nusantara. Ahli fikih, bahkan beliau ini hebat, ahli kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang cukup berat karena membutuhkan piranti, membutuhkan ilmu akal yang kuat. Tapi Syekh Soleh Darat ini sangat menguasai, dibuktikan dengan salah satu karyanya berbahasa Jawa yang itu merupakan syarah dari kitab Jauharatut Tauhid, ya. Dan kitab ini saya tidak sengaja menemukan kitab ini di lemari, tumpukan lemari rumah. Ada beberapa kitab tumpukan, ada Jurumiyah, ada kitab yang sampulnya sudah nggak ada. Saya ambil, waktu itu saya nggak paham, saya simpen aja kitab itu. Waktu saya kecil itu, sampai saya ke Kairo, saya pulang, saya ambil lagi kitab itu berbahasa Jawa. Ternyata matannya kok saya paham, kok apal matannya ini. Ternyata saya Jauharatut Tauhid, tapi syarahnya Jawa. Karena nggak ada sampulnya, saya foto, saya taruh di Facebook. Ada nggak yang kenal ini kitab karya siapa? Teman-teman dari Nahdien langsung tahu ini kitab karya Syekh Soleh Darat. Saya termasuk kaget juga itu. Ini kitab yang saya dapatkan milik Bapak ini. Bapak dapat dari mana itu? Bisa dapat kitab yang luar biasa. Sampai sekarang masih tak simpan kitabnya. Ada beberapa kitab segini tuh. Cuman yang selamat cuma satu itu. Dulu udah tak kumpulkan itu. Ada Irang-Irang, ada Jurumiyah, ada Pasolatan, ada ini termasuk yang syarah Jauharatut Tauhid itu. Tapi pas saya pulang ternyata entah karena numpuk kan, jadi kemana-mana. Yang selamat hanya satu itu. Saya rondo gelo, ya. Rondo gelo buku-buku peninggalan Bapak Mboe yang saya simpan, saya jaga, ternyata terselip, ya, sisa satu tak jaga baik-baik, ya. Itu syarah Jauharatut Tauhid punya Syekh Soleh Darat, itu sangat bagus sekali. Beliau sebagai seorang santri ya biasa belajar fikih, ya belajar tafsir dan lain sebagainya, ya. Beliau juga ke timur sampai ke Madura, sampai ke Bangkalan, belajar sama Syekh Khalil Bangkalan. Tahun 1883, umur beliau 15 tahun. Beliau pergi ke Mekah. Di Mekah itu belajar turos, belajar kitab kuning, belajar kitab-kitab para ulama-ulama yang sangat mumpuni di sana, termasuk para ulama Nusantara. Maka guru-guru beliau diantaranya juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Bukunya sangat banyak, sebagian kita ajarkan di pondok. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Bakar Sato, dan lain sebagainya. Syekh Bakar Sato ini ketika punya murid namanya, waktu itu namanya
Ahmad Darwis, ya. Muhammad Darwis, ya, namanya Muhammad Darwis. Syekh Bakar Sato melihat bahwa Syekh Muhammad Darwis ini punya kecerdasan yang sangat luar biasa dan sudah mempunyai jiwa-jiwa revolusioner, punya jiwa-jiwa pembaharuan, punya jiwa-jiwa kritis. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi waktu itu namanya Muhammad Darwis. Syekh Bakar Sato ini punya guru namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Maka kemudian Syekh Bakar Sato ini melihat bahwa ada beberapa sifat Muhammad Darwis ini yang mirip yang ada pada gurunya, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Maka kemudian Syekh Bakar Sato meminta kepada Muhammad Darwis untuk mengganti nama menjadi Syekh Ahmad Dahlan, mengalap berkah dari gurunya yang juga mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa, yang sangat pintar, revolusioner, yaitu Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini luar biasa. Buku yang paling terkenal, yang sangat terkenal itu As-Sawa'iq Al-Mursalah fi Raddi 'alal Wahabiyah, gerakan kritik terkait dengan gerakan Wahabi. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini punya guru yang bernama pengarang kitab Aqidatul Awam Ahmad Marzuq, ya, Syekh Ahmad Marzuq, ya. Syekh Ahmad Marzuq ini yang ngarang kitab Aqidatul Awam yang kemudian disarah oleh gurunya langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Ahmad Dahlan dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dari Syekh Ahmad Bakar Sato, dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Syekh Ahmad Marzuq, ya, nyambung syarat ilmunya. Ya. Belajar kepada siapa namanya Bakar Sato itu ahli fikih. Ahli fikih. Beliau ini pengarang kitab I'anatul Talibin, kitab fikih mazhab Syafi'i yang sangat terkenal. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar hadis kepada Syekh Mahmud Termas. Mahmud Termas ini luar biasa, pakar hadis. Ya, di antara muridnya itu adalah Syekh Yasin Al-Faddani dari Padang, ya, dari Padang nanti, ya. Itu generasi setelahnya. Nanti Syekh Yasin punya murid lagi yang namanya Syekh Ali Jum'ah, ya. Syekh Ali Jum'ah punya murid lagi yang namanya siapa yang sekarang jadi mufti itu? Usama Azhari. Nah, Usama Azhari muridnya banyak, termasuk di antaranya di Indonesia, ya. Kembali ke Ahmad Darwis ini, belajar dari tahun 1883 sampai 1888, 5 tahun belajar di sana. Terus pemikiran keislaman klasik, ya nahwu, ya sorof, ya fikih, ya hadis, dan lain sebagainya. Pulang ke Indonesia, berarti umurnya 19 tahun. Tahun 1889, setahun kemudian, umur 20 tahun, beliau menikah. Setelah menikah, berdakwah di Nusantara, tapi merasa bahwasanya ilmunya belum cukup. Maka pada tahun 1903, beliau kembali ke Mekah. Waktu ke Mekah itu, gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang di Timur Tengah, yang di Mesir khususnya yang tadi saya sampaikan, itu mulai berkembang pesat luar biasa. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membaca tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh pembaharu. Ya. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ya. Syekh Muhammad Abduh ini punya buku di antara judulnya itu Risalatul Tauhid, buku tauhid yang sangat revolusioner, yang sangat bagus sekali, yang membangkitkan umat untuk kita itu bisa bangkit dari keterpurukan, dari penjajahan, dari keterbelakangan. Juga majalah Al-Urwatul Wuthqa, majalah yang kemudian menjadi inspirasi nanti kelak Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian membuat majalah Suara Muhammadiyah. Isinya itu tentang kebangkitan, isinya itu tentang penyadaran umat bahwa kita harus bangkit. Kalau mau bangkit, kita harus melalui pendidikan,
bukan hanya pendidikan, gerakan sosial, itu aja yang sering dibahas di dalam majalah Al-Urwatul Wuthqa itu. Bersama muridnya yang namanya Syekh Rasyid Ridho, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah ketemu dengan Syekh Jamaluddin Al-Afghani karena juga Syekh Jamaluddin meninggal duluan. Tidak ketemu dengan Syekh Muhammad Abduh karena Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Dan Syekh Muhammad Abduh meninggal tahun 1905, ya. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Mekah pertama kedua itu masih ketemu pemikirannya, tulisan-tulisannya. Tapi pada tahun 1903 itu atau 04, muridnya Syekh Muhammad Abduh itu ke Mekah, yaitu Syekh Rasyid Ridho. Ketika mendengar Syekh Rasyid Ridho ini ke Mekah, karena Ahmad Dahlan ini sudah membaca tulisan-tulisannya dari majalah-majalah itu, segera dia mencari informasi bagaimana caranya supaya dia bisa ketemu sama Syekh Rasyid Ridho. Yang punya channel, yang punya hubungan itu adalah saudaranya yang di Mekah, yang juga seorang syekh yang namanya Syekh Bakir Al-Jukjawi. Maka segera beliau menemui Syekh Bakir Al-Jukjawi untuk bisa dichannelkan, dihubungkan dengan Syekh Rasyid Ridho. Maka kemudian bertemulah Syekh Ahmad Dahlan ini langsung ketemu sama Syekh Rasyid Ridho, tukar pikiran, kemudian pengalaman dan lain sebagainya, sehingga pemikiran-pemikiran, gerakan-gerakan pembaruan keislaman yang ada di Mesir beliau dapatkan langsung sanadnya dari Syekh Rasyid Ridho. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ini punya sanad ilmu dari Mekah dan juga punya sanad ilmu langsung dari Mesir melalui Syekh Rasyid Ridho, dari Syekh Muhammad Abduh, dari Syekh Jamaluddin Al-Afghani, yang mereka itu muaranya di Mesir muaranya di Al-Azhar Asy-Syarif. Sehingga secara tidak langsung ilmunya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada dua sumber. Sumber Al-Azhar, ya, yang ada di Mesir melalui tangan Syekh Rasyid Ridho, dan sumber dari Mekah yang itu ilmunya lebih pada ilmu-ilmu klasik, ilmu-ilmu kitab kuning. Melalui Syekh Rasyid Ridho itu ilmu-ilmu gerakan-gerakan pembaharuan pencerahan. Maka ada dua kutub yang dapat beliau hasilkan, ya. Tahun 1905 beliau pulang ke tanah air untuk kemudian kembali berdakwah. Meskipun beliau ini sudah di Mekah dua kali Mekah, namun ternyata masih merasa kurang di dalam mencari ilmu. Maka di Indonesia pun, waktu itu belum Indonesia, ya, maka di Nusantara beliau tetap mencari ilmu. Dengan cara apa? Di antaranya tahun 1908 mendirikan organisasi, yaitu bergabung ke dalam sebuah organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Gerakan Budi Utomo ini gerakan yang lebih ke barat-baratan, yang lebih dipengaruhi oleh pemikiran barat, khususnya Belanda. Sistem pendidikannya model pendidikan Belanda, pakai papan tulis, pakai bangku, pakai celana, pakai jas, rapi, ya, rapi. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi mikir, seperti ini ya gerakan-gerakan sistem pendidikan barat itu seperti ini. Karena barat mulai lebih maju ya secara pendidikan daripada dunia Islam pada umumnya. Sementara di dunia Islam masih klasik, masih model sorogan tanpa papan tulis, kan, sorogan begitu. Baru tahun 1112 mendirikan gerakan Muhammadiyah dengan menggabungkan dua corak pemikiran, yaitu pemikiran yang beliau dapatkan di Nusantara awal ketika beliau belajar kepada Syekh Saleh Darat, ketika beliau belajar kepada Syekh Khalil Bangkalan, kemudian ketika beliau ke Mekah, pemikiran-pemikiran yang beliau dapatkan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dari Syekh Termas, dari Bakir Al-Jukjawi, dari Bakir Sato, digabungkan dengan pemikiran Mesir yang sifatnya modern dari Syekh Rasyid Ridho,
dari Muhammad Abduh, dari Jamaluddin Al-Ghani dan lain sebagainya. Bermuara dalam satu tokoh yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga ditambah satu lagi yaitu pemikiran-pemikiran Belanda melalui ilmu yang beliau dapatkan di organisasi Budi Utomo. Maka lengkap sekali kepakaran, kepandaian, kepiawaian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Beliau menguasai turas Islam, kitab kuning beliau kuasai. Beliau menguasai gerakan-gerakan pembaruan Islam yang dari Mesir beliau kuasai, termasuk sistem organisasi modern yang dari Belanda beliau kuasai, dan itu kemudian terrealisasi dan terbentuk menjadi sebuah gerakan Islam, yaitu gerakan Muhammadiyah. Tahun 1115 beliau membuat majalah Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah ini adalah majalah tertua yang masih terbit hingga saat ini. Rata-rata majalah yang seumuran dengan Suara Muhammadiyah sudah nggak ada lagi, sudah nggak terbit lagi. Jadi Suara Muhammadiyah itu dari tahun 1915. Udah berapa tahun itu? Wah, iya, udah lama sekali. Ya, tahun 1923 Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Tahun 1934 di Suara Muhammadiyah pernah memuat artikel yang diantara judul temanya itu tentang halal bi halal. Jadi halal bi halal itu sudah, wacana itu sudah ada. Meskipun resminya digunakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 atas usulan dari Kiai Haji Wahab Abdullah. Ya. Taib Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir tahun 1871, selisih 3 tahun dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, kalau yang tadi Syekh Rosyid Ridho yang ketemu tadi itu lebih paling tua itu tahun 1865. Selisihnya sedikit ya. Tapi umurnya panjang karena meninggalnya tahun 1935. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal 23. Kalau Syekh Hasyim Asy'ari nanti meninggalnya tahun 47. Ya. Lebih panjang lah ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga putra kiai ya, putra kiai di sana di Jombang sana. Beliau semangat belajarnya juga luar biasa, keliling. Jadi memang orang kita dulu itu kalau belajar keliling, pesantren satu, pindah pesantren satu, pindah pesantren satu. Dan kalau kita lihat di antara guru-guru dari Kiai Hasyim Asy'ari itu ada ketemuan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa di antara gurunya itu yang di Nusantara? Beliau adalah Kiai Haji Soleh Darat. Ada satu lagi murid dari Kiai Haji Soleh Darat perempuan, yaitu R.A. Kartini. Jadi R.A. Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Soleh Darat itu bermuara dari satu guru yang sama, yaitu Syekh Soleh Darat dari Semarang. Kalau Syekh Hasyim Asy'ari ini banyak keliling terutama di daerah Jawa Timur, banyak pesantren-pesantren besar, beliau keliling di sana. Sampai ke Bangkalan juga sama, ketemu muaranya dengan Syekh Khalil Bangkalan. Ini Syekh Khalil Bangkalan ini terkenal sekali. Sampai ada istilahnya itu dibilang wali, kalau di kalangan NU itu dibilang beliau itu seorang wali ya. Jadi ada cerita kan, saking karena Syekh Khalil Bangkalan ini katanya seorang wali ya, orang yang sakit kaki, rondo lumpuh, kemudian dia ditandu sama 2 temannya untuk berobat minta doa, istilahnya itu, minta obat pada Syekh Khalil Bangkalan. Mereka datang, sudah dekat dengan rumahnya Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu dari rumah sudah melihat, maka dia ngambil parang, keluar rumah, langsung teriak, siapa itu datang ke sini? Akhirnya
Yang 3 orang tadi itu kaget, ketakutan lari, yang 2 itu lari, yang kakinya hampir lumpuh itu, yang semi lumpuh kaget juga ikut lari juga gitu kan. Nah, sembuh ya kan? Orang ngerti nanti sebule mari. Jadi marinya saking ketakutannya. Ini konon ini cerita entah benar entah salah ya kan. Nah, cerita-cerita wali kan, kewaliannya siapa? Syekh Khalil Bangkalan itu kan. Jadi ngobatinya itu kayak gitu. Pakai parang sopo itu ini. Langsung melayu. Ya. Kiai Hasyim Asy'ari juga pergi ke Mekah juga sama. Tadi Kiai Dahlan ke Mekah berapa kali? 2 ya. Ini sama Kiai Hasyim Asy'ari ke Mekah juga 2 kali. Cuman memang kalau Kiai Dahlan itu masih muda, umur 15 tahun ke Mekah ya, 15 tahun. Tahun 1883 ke Mekah, pulang tahun 1888. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari ke Mekah tahun 1892. Sehingga kalau dilihat dari rentang ini nggak ketemu waktu di Mekah. Ada beberapa riwayat cerita-cerita yang mengatakan ketemu di Mekah, pernah satu kos di Mekah, tapi kalau dilihat dari sejarah ini, kayaknya riwayat-riwayat yang mengatakan beliau ketemu di Mekah ini kok riwayatnya lemah. Karena kalau dilihat dari sejarah, Kiai Dahlan udah pulang, beliau baru berangkat. Kiai Hasyim Asy'ari berangkat ke sana bersama istrinya, namanya Nyai Khadijah. Orang dulu menikahnya muda-muda ya, umur 20 tahun, umur berapa 19 tahun, laki-laki muda-muda sudah pada nikah. Apalagi putra-putra kiai ya. Ini juga Ning ya, istrinya juga Ning dari pondok mana saya agak lupa itu. Sampai Mekah, istrinya itu waktu itu mengandung kemudian melahirkan. Kiai Hasyim Asy'ari dapat musibah, istrinya meninggal, anaknya juga meninggal. Maka tahun 1893 beliau pulang ke Indonesia. Setelah pulang di Indonesia, tidak lama kemudian beliau balik lagi ke Mekah. Berarti 2 kali ke Mekah. Di Mekah tinggal di sana sampai tahun 1899. Jadi nggak ketemu lagi sama Kiai Dahlan. Kiai Dahlan yang kedua kali kan tahun 1900, orang kelingan tahun ini 03 ya, 03 sampai 05 ya. Sementara beliau tahun 1899 orang ketemu ya, Kayak sejarah ki ngapal tahun sih rada angel hari ini ya. Karena urut-urutannya ke sini ya. Di Mekah ternyata gurunya sama ya, Syekh Mahmud Termas, Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Bakar Sato, Al-Minangkabawi dan sebagainya ya. Jadi guru-gurunya itu sama. Cuman memang kecenderungan pemikirannya beda ya. Orang kan setiap orang punya kesukaan masing-masing ya. Jangankan beda orang, anak kembar saja satu suka sambal, satu tidak suka sambal. Punya kakak beradik, kakaknya suka sambal, adiknya tidak suka sambal. Itu biasa itu ya. Jadi 2 kepala 2 pemikiran itu hal yang sangat biasa. Meskipun Kiai Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini punya silsilah yang ketemunya sama, masih saudara kan, tapi kecenderungan pemikirannya beda. Karena ini masih saudara pernah ngekos bareng di Jogja juga waktu di Nusantara, waktu sebelum ke Mekah. Pernah sama-sama ngekos di Jogja, bareng di Jogja, belajar di Jogja bareng, satu kamar ya. Kiai Dahlan ini karena lebih tua dipanggil oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kang Mas Dahlan. Sementara Kiai Dahlan memanggil Kiai Hasyim Asy'ari dengan Dimas Hasyim Asy'ari karena lebih muda. Meskipun jaraknya tidak terpaut terlalu jauh ya, 3 tahun, tapi kan lebih muda. Di Mekah ini
Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lebih tertarik pada ilmu hadis dan lebih pada kajian-kajian turos. Bahkan beliau ini karena sering belajar hadis dan sebagainya, cerdas. Sampai beliau ini di tahun-tahun sebelum pulang ke Indonesia mengajar, di samping belajar juga mengajar di Masjid Haram. Jadi imam ya. Kalau imam itu istilah bukan berarti, kalau imam itu bukan berarti menjadi imam masjid ya. Imam itu guru ya, dosen itulah. Jadi salah satu dosen di masjid itu Syekh Hasyim Asy'ari. Luar biasa cerdas memang. Maka kalau kita lihat Kiai Hasyim Asy'ari itu banyak sekali nulis buku berbahasa Arab. Dan buku-buku beliau itu banyak dicetak di Mesir. Sampai sekarang banyak di Mesir buku-bukunya. Pakar hadis ya. Terutama sanad dari Syekh Termas ya, Syekh Termas. Kemudian kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Asy'ari nanti kepada murid-muridnya. Luar biasa. Baru beliau itu pulang ke tanah air tahun 1899. Pulang ke Indonesia ke Tebu Ireng. Ya, Tebu Ireng. Tapi sebelum pulang itu ada Syekh Romli ke Mesir membawa putrinya. Untuk kemudian bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk kemudian menjodohkan putrinya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Putrinya namanya Nafisah, Ning juga ya. Kemudian nikah dengan Nafisah. Ya. Tujuannya di antara tujuannya itu untuk bisa membujuk Kiai Hasyim Asy'ari supaya mau pulang ke tanah air. Maka kemudian dia pulang ke tanah air. Waktu di Mekah ada peristiwa juga. Kiai Hasyim Asy'ari itu di Mekah kan ya ada siswa dari mana-mana ya. Ada dari Afrika, ada dari Nusantara, ada yang dari Pakistan, ada dari macam-macam, India. Ya, para santri-santri itu pernah membuat sumpah setia. Karena mereka itu sama-sama nyadar kita itu dunia Islam secara umum di bawah imperialis barat, di bawah jajahan barat. Maka kita itu mestinya harus bangkit. Kita itu mestinya harus berjuang. Maka kemudian mereka membuat sumpah setia di Ka'bah, depan Ka'bah supaya menjadi saksi, ya, supaya disaksikan oleh Ka'bah. Untuk apa? Untuk berjuang jihad fisabilillah li'i'la'i kalimatil Islam. Jadi istilahnya itu jihad fisabilillah li'i'la'i kalimatil Islam. Jihad fisabilillah untuk meninggikan kalimat Islam. Itu pernah mereka kumpul bareng bersama teman-temannya orang Afrika. Maka tidak heran kalau kemudian nanti kelak tahun 1947 pada bulan tanggal 22 Oktober ya. Ya, Oktober itu muncul resolusi jihad, sehingga nanti pada tanggal 10 November itu terjadi jihad besar Sutomo di Surabaya, yaitu kan yang diantara penggeraknya itu adalah resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga sampai zaman sekarang itu pada zaman Jokowi itu setiap tanggal 22 Oktober ya, 10 Oktober November benar, itu diperingati Hari Santri. Nah, diperingati santri untuk mengenang resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi menikah dengan seorang Ning, kemudian oleh Kiai Romli untuk dibujuk untuk pulang, akhirnya pulang ke tanah air. Di Indonesia kembali ke Jombang, di Jombang ke pesantren, ngajar di pesantren mertuanya dan lain sebagainya, kemudian mendirikan pesantren sendiri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Bagaimana kemudian ketemuannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya. Ketika di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi kan tahun mendirikan Muhammadiyah tahun 12 ya. Ya, 1912. Kiai Ahmad Dahlan ini butuh kader, butuh kiai, butuh pendukung. Piye caranya saya sekarang mendirikan Muhammadiyah, tapi butuh orang yang kira-kira mampu mengajar, mampu membimbing, mampu membantu saya. Akhirnya ngirim surat ke Jombang, minta dikirimin santri yang bisa membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan
untuk berdakwah mengembangkan Muhammadiyah. Maka waktu itu ketika mendengar bahwa yang meminta itu adalah Dimas, ya Dimas kan dimanggilnya, ya Kang Mas, maaf, Kang Masnya meminta santri, maka dia kirim 2 santri. Yang satu bernama Kiai Basir, santrinya waktu itu masih santri ya, Kiai Basir. Yang kedua namanya Kiai Suja, Kiai Suja. Mereka kemudian dikirim ke Jogja. Kalau Kiai Basir itu asli Jogja, asli Jogja. Kemudian mereka ke Jogja, pesannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tolong bantu Kang Mas Dahlan untuk berjuang menegakkan Islam. Maka mereka kemudian berdua ini ikut berjuang bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Basir ini dia pinter di dalam penguasaan kitab turos, kitab kuning, dan pinter dakwah. Maka oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ditempatkan di tabligh untuk bagian dakwah. Sementara ini Kiai Suja ya, itu tahun 1915 itu mengusulkan untuk pembuatan mendirikan rumah sakit yang waktu itu diketawain sama jamaah ya, sama yang hadir, mendirikan rumah sakit kita cuma berapa orang gitu. Duitnya skondi gitu. Dokternya sopo kan, mendirikan rumah sakit gitu kan. Tapi ternyata itu terwujud. Tahun pendirikan PKU tahun 1918 atau 20 PKU berdiri itu ya, kisaran itulah ya, berdiri PKU ya, yang itu pelopornya adalah santri yang diutus oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kita lihat dari rentang sejarah, baik dari sisi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari secara silsilah itu nyambung. Secara guru tadi nyambung. Waktu kerja sama santri, minta santri dikasih, nyambung. Maka kerjasama NU dan Muhammadiyah itu ya sejak lama. Tapi waktu itu belum ada NU. Kiai Haji masih konsentrasi ngajar. Ada beberapa rekan yang mengusulkan mendirikan organisasi, tapi Kiai Haji masih kurang begitu minat sebenarnya. Memang beda kalau Kiai Haji Dahlan orangnya orang gerakan ya. Kiai Haji Dahlan bisa dikatakan nggak nulis buku. Ada buku judulnya Aqaidul Iman. Udah saya syarah tuh, 2 jilid atau 3 jilid kayaknya. Tapi belum saya cetak ya. Tapi ada di komputer. Itu hanya 23 halaman berbahasa Jawa. Tapi bahasa Jawanya tulisan-tulisan Latin ya, berbahasa Jawa. Judulnya Aqaidul Iman, terkait dengan akidah Islam. Ya, berbahasa Jawa, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentu saya syarah. Kisaran 600 halaman A4 ya, sekitar 3 jilid mungkin nanti kalau udah. Belum sempat untuk saya layout, saya edit. Ada buku lain judulnya itu apa? Kalau nggak salah Pasolatan atau apa. Cuman dia pakai bahasa Jawa ya, pakai tulisan Jawa. Bahasa Jawa. Tapi itu saya agak, apakah itu kayak karya Kiai Haji Dahlan atau bukan, saya agak ragu. Tapi yang jelas itu Muhammadiyah awal, karena kalau nggak terbitnya di kisaran tahun 1920-an ya. Andai bukan karya beliau, itu karya-karya murid-murid beliau ya. Itu berbahasa Jawa juga, tapi tulisan aksara Jawa ya. Dan ada beberapa buku-buku itu, tapi kebanyakan memang dinisbatkan ke beliau, ada atau paling tidak dinisbatkan ke Muhammadiyah, tetapi bukan karya beliau asli. Berbeda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memang kerjaannya nulis. Beliau itu saya katakan tadi sebenarnya kurang minat amat lah untuk mendirikan organisasi itu. Sampai akhirnya ada peristiwa penting ya. Tahun 1924, ini ada 2 peristiwa penting tahun 1924 ini. Ya. Yang pertama di Turki, runtuhnya Turki Utsmani yang dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, sehingga umat Islam tidak punya khalifah. Ya. Turki dirubah menjadi negara sekuler. Yang pertama tahun 1924.
Peristiwa kedua yang sangat penting sekali, yang itu menjadi salah satu faktor berdirinya Nahdlatul Ulama, adalah pemberontakan dari gerakan Wahabi di Hijaz. Waktu itu Hijaz itu di bawah kekuasaan Syarif Hussein. Syarif Hussein ini dulu waktu zaman Turki Utsmani, dia bawahan dari Turki Utsmani. Ada pemberontakan yang gerakan ini dipimpin oleh Saud, keluarga Saud ya, yang kalau yang kerajaan Saudi sekarang. Saud sehingga menjadi dulu namanya Hijaz. Ya, dulu namanya Hijaz. Tapi karena yang melakukan pemberontakan ini Ali Saud, maka kemudian berubah menjadi negara Saudi. Saudi ya, Saudi jadinya. Itu dinisbatkan kepada pendirinya dari keluarga Ali Saud ya. Tahun 1125 runtuhlah kerajaan Hijaz itu, Syarif Hussein itu, sehingga kekuasaan berpindah dari Syarif Hussein kepada Ali Saud ya, kepada Ali Saud ini alirannya Wahabi. Gerakan Wahabi ini waktu itu karena orang kadang suka ziarah kubur apa macam-macam, dianggap apalagi ke makam-makam para wali ya, karena dianggap bisa menimbulkan kemusyrikan, maka sering menghancurkan makam-makam, terutama makam yang dianggap ulama, yang dianggap wali-wali, hancurin. Sehingga Kiai siapa tadi Hasyim Asy'ari merasa, wah ini kok begini, ini bahaya nih. Ini jangan sampai ini gerakan Wahabi ini masuk ke Nusantara ini. Ini kalau masuk ke Nusantara bahaya ini. Ya, maka kemudian dari situlah tahun 1126 bersama muridnya Kiai Wahab ya, mendirikan organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul artinya kebangkitan para ulama. Bangkit dari apa? Bangkit untuk membentengi diri. Maka kemudian NU itu mempunyai jargon aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa muncul ini? Karena membentengi diri dari reaksi dari gerakan luar yang awal muncul itu, yaitu gerakan Wahabi. Maka jangan kaget sampai sekarang yang namanya NU itu sangat anti dengan Wahabi, karena memang dari awal yang membuat dia berdiri ya Wahabi itu. Tuh, yang pertama. Yang kedua, yang namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah itu secara fikih bermadhab, dan madhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang masih eksis hingga saat ini adalah 4 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka NU itu yang pertama dia itu akidahnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang kedua secara fikih mengikuti 4 imam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hambal. Namun karena di Indonesia ini yang berkembang adalah fikih Syafi'i, maka di masyarakat biasanya NU itu mengiklankan atau mendeklarasikan diri dengan istilah mazhabnya Syafi'i. Tapi secara umum sebenarnya dia itu mengakui 4 mazhab. Ahlu Sunnah sendiri sesungguhnya itu terdiri dari beberapa mazhab. Ya, jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ada beberapa aliran. Ada namanya aliran Atsari, ada namanya aliran Maturidi, ada aliran namanya Asy'ari. NU itu dari Ahlu Sunnah wal Jamaah yang 3 kelompok ini dia lebih kepada mazhab Asy'ari ya, sehingga NU itu yang satu akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, yang kedua fikihnya Syafi'i. Namun bukan hanya 2 itu, masih ada 2 lagi komponen lagi, yaitu tasawuf, khususnya atau sedikit banyak khususnya yang Imam Junaid. Maka jangan kaget, jangan heran kalau kemudian tiap tahlilan sering disebut wa illa apa istilahnya itu Syekh Imam Junaid, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ya,
yang sering disebut itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu seorang sufi yang memang sangat terkenal, sangat baik, sangat luar biasa. Tapi secara fikih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mazhabnya bukan Syafi'i, tapi Hambali. Fikihnya Hambali, tapi dominasi sufinya sangat kentara, sangat kental. Dan buku-buku sufinya sangat bagus, sehingga di antara buku beliau itu disyarah oleh Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Judulnya itu Maqamat wal Ahwal atau apa itu. Ada beberapa Futhul Ghaib, kalau nggak salah Futhul Ghaib ya. Futhul Ghaib itu salah satu syarah dari kitabnya karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Syekh tadi siapa? Termasuk Imam Al-Ghazali, Tasawuf Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Banyak madrasah, banyak aliran sufi di NU yang mereka akomodir, yang mereka pelajari. Maka kemudian karena banyak kelompok-kelompok tasawuf inilah mereka kemudian membuat organisasi yang namanya Jatam, ya, Jatam. Yang kemudian ada mereka memilah-milah mana tasawuf yang sesuai dengan mereka dan yang tidak. Yang sesuai inilah kemudian disebut dengan istilah at-tasawuf al-mu'tabaroh. Yang tidak sesuai ghairul mu'tabaroh. 3 kan tadi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah, fikihnya 4 mazhab khususnya Syafi'i, ditambah dengan tasawuf Ghazali atau Imam Junaid atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau yang lain lah. Karena nanti ada muncul Qadiriyah dan sebagainya, Naqsbandiyah dan sebagainya itu. Ada satu lagi yang ini yang sangat dominan, yaitu tradisi Nusantara. Ya. Jadi NU ini terdiri dari 4 hal ini, ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, fikih 4 mazhab khususnya Syafi'i, kemudian tasawuf ya, Imam Junaid atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Ghazali atau yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah Nusantara. 4 ini dicampur menjadi satu. Maka jangan kaget, jangan heran jika NU meskipun mengatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kalau kita ke negara lain yang juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda. Ya. Tuh, contoh Mesir. Mesir ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya kalau sebelah utara, kawasan Kairo utara itu fikihnya Syafi'i, Kairo ke selatan itu fikihnya Maliki. Tapi karena sufi ini tidak menjadi satu yang dominan kecuali di kelompok-kelompok tertentu dan tidak ada tradisi Nusantara, maka cara peribadahnya itu sangat mirip dengan Muhammadiyah. Meskipun Ahlus Sunnah Syafi'i atau Ahlus Sunnah Maliki. Jadi dekat. Kenapa? Karena tidak ada Nusantaranya di situ dan tasawufnya juga tidak membaur menjadi satu. Maka sangat layak kemudian Kiai Said Agil Siraj menyebut NU itu dengan istilah Islam Nusantara. Apakah baik, apakah buruk? Selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka itu baik. Selama tradisi Nusantara tidak bertentangan, itu baik. Kecuali bertentangan dengan Islam, maka itu tidak baik. Syekh Hasyim Asy'ari pun sangat-sangat menolak kalau ada sesajen apa macam-macam, itu tidak musik. Apalagi kalau baca bukunya yang hadis itu, keras sekali beliau. Itu bukunya malah dekat sekali dengan Muhammadiyah itu. Iya. Kan pakar hadis ya. Hati-hati banget maka terkait dengan amalia-amalia itu. Kalau ada maulidan, ada acara-acara macam-macam yang langsung dianggap bid'ah oleh beliau. Kapan-kapan bisa dikaji itu buku beliau yang hadis itu. Saya beli di Kairo itu punya. Luar biasa emang. Beliau luar biasa secara keilmuannya sangat luar biasa. Kalau jam 09.00 ya. Sedikit tadi ya. Kalau Muhammadiyah itu kan dia modelnya pemikiran sentral dari Kiai Hasyim Dahlan, kemudian dari pemikiran itu disebar sehingga coraknya itu satu sewarna dan model organisasinya itu sentral, terukur,
rapi. Ya. Kalau NU itu ibarat pasar. Sebelum ada Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah terbentuk, ada kiai ini, ada pondok ini, pondok ini, pondok ini, pondok ini, dan setiap pondok itu kadang sudah punya tokoh sentral kan, otomatis itu yang kemudian disatukan menjadi sebuah organisasi. Maka di NU itu ya kadang tidak ia sekata dengan pimpinan, kadang kayak kemarin namanya ya waktu Lebaran ya ada beberapa pondok yang berbeda kan, ada beberapa, dan itu hak boleh-boleh saja, nggak ada masalah di mereka itu. Tapi tradisi keilmuannya luar biasa, dialog antar sesama pondok pesantren luar biasa, bahsul masailnya luar biasa, dan itu memang ciri khas mereka dan ciri dari Kiai Hasyim Asy'ari yang memang sangat luar biasa. Seperti juga syekhnya yang suka kitab turas, yang suka pesantren, yang punya pesantren, maka orang-orang NU juga suka pesantren, suka turas, ya, suka mendirikan pesantren, ya. Maka mereka berkembang dengan sudah ada itu. Mereka ngopeni jamaah sama yang di kampung-kampung yang macam-macam. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berbeda, dia itu bisnismen dari awal. Dia itu pedagang batik, saudagar, ya. Maka orangnya orang elit memang dari awal dulu itu memang orang-orang elit yang disasar, bukan yang disasar ya, secara tidak langsung itu. Karena beliau jaringannya jaringan para saudagar batik itu. Maka jangan kaget kalau zaman sekarang pun ya begitu masih. Cuman bedanya nih, kalau zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke beberapa generasi setelahnya itu rata-rata pengurus Muhammadiyah itu pedagang. Kalau sekarang rata-rata pengurus Muhammadiyah PNS. Itu kan. Ya nanti ada pengaruhnya. Kalau pedagang itu biasanya membangun amal usaha cepat kan. Kalau PNS kan ya kan. Tapi ya masih cepat lah, masih ada lah orang-orang pedagang-pedagang itu. Maka biasanya kalau orang-orang kaya itu biasanya lebih tertarik untuk bergabung ke Muhammadiyah. Sementara yang NU itu lebih kampung-kampung. Nah ini kalau dilihat dari awal sejarahnya itu kerjasama yang sangat baik antara NU dan Muhammadiyah. Ya. Dalam gerakan ya istilahnya wong NU ngopeni desa, wong Muhammadiyah ngiponi udah kan gitu, sehingga dia itu semacam dua sandal itu kan harus dua, kalau yang siji kan orang api itu, dan ini yang menjaga Indonesia. Jadi NU dan Muhammadiyah inilah yang menjaga Indonesia tetap tegak berdiri, karena ada yang ngopeni jamaah, ada yang ngopeni akar rumput, ada yang ngopeni atas, ada yang ngopeni bawah, ada yang ngopeni kota, ada yang ngopeni desa, ini jalan. Maka antara kedua ormas itu kalau kita lihat dari awal, gurunya sama, nasabnya sama, kerjasama dari awal sesama santrinya juga sama, maka hal yang demikian yang positif yang dari awal dibangun itu sudah selayaknya untuk kemudian di zaman sekarang ini juga dibangun supaya tidak ada benturan-benturan antara ormas Islam. Ya enggak hanya NU sama Muhammadiyah, yang lain juga sama. Ya NU, ya Muhammadiyah, ya Refaiyah, ya Persis, ya HTI, ya apa. Kita sama-sama jalan bareng untuk sama-sama membangun Nusantara, ngopeni jamaah, ngopeni umat. Apakah ini tidak bunglon? Wah, ini benar, bukan. Setiap orang dakwah itu pasti punya kecenderungan masing-masing. Wong sahabat saja berbeda. Antara Ibnu Umar, antara Umar bin Khattab, antara Abu Hurairah, antara Ibunda Aisyah, ya, antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berbeda. Padahal mereka itu sesama sahabat dan mereka ketemu gurunya yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, ketemu gurunya langsung. Tapi sama mereka juga berbeda. Waktu musyawarah wasyawirhum fil amr, kata Allah kepada Rasul, musyawarah dalam suatu persoalan, di antaranya terkait dengan tawanan waktu perang Badar, ya beda antara baginda Nabi dengan Abu Bakar, dengan Umar dan Ali beda. Abu Bakar dengan baginda Nabi cenderung lembut, jadikan aja guru untuk ngajarin anak-anak kaum muslimin. Sementara Umar sama Ali, orang-orang kafir, bunuh aja mereka itu kan. Beda antar sama sahabat pun ya. Jadi itu hal yang sangat biasa, karena berbeda itulah maka Allah mengatakan wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah ketika kita menghadapi persoalan. Juga dikatakan wa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah membuat ketetapan, musyawarah, dadil, bismillah, tawakal. Kalau ada kekurangan, tanggung bersama. Kalau baik, senang bersama. Itu musyawarah fungsinya
musyawarah. Maka kita sesama gerakan Islam juga sama ya, saling bersinergi, saling bersama, jangan saling menyalahkan, menganggap yang lain sesat, menganggap yang lain tidak benar, merasa kita paling benar, itu tidak baik. Kita lebih baik adalah cari titik temu, cari persamaan, hindari sesuatu yang kiranya itu memecah belah. Perbedaan dalam fikih biasa, yang mau kunut silakan, yang enggak kunut silakan, yang mau kayak usuli silakan, enggak pakai usuli silakan. Yang salah yang tidak sholat. Selama isi sembahyang semonggo ya. Yang mau 23 rakaat silakan, yang 11 rakaat silakan, sholat di lapangan monggo, di masjid monggo, itu. Jadi kita sama-sama berjalan bersama untuk menegakkan kalimatullah li'ilai kalimatil Islam. Taib, sekiranya ada pertanyaan silakan. Mata asyam sun kelembatan mata. Saya bisa tutup ya kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.